Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di line saya Fata Guntung Payung. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kehidupan kita di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, dan di antara kami ada yang sakit, kelemahan tubuh. Kami tetap percaya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus akan selalu menopang seluruh kehidupan kami semua. Tuhan, mengawali aktivitas di hari ini, kami mau memberikan hati dan pikiran kami untuk ada di dalam merenungkan firman-Mu. Oleh itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Tuhan yang ada pada kami bekerja atas hati dan pikiran kami, supaya kami boleh membaca dan memahami firman yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan diberikan tema kemerdekaan memberikan keberanian. Dan fokus ayat perenungan kita di pagi ini terambil dari ayatnya yang keempat, yang mari kita baca secara bersama-sama. Dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Agustus ini, kita disuguhkan dengan tema renungan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan yang tidak hanya tentang kemenangan, tapi tentang keberanian. Seperti dalam pasal bacaan kita saat ini, tentang Stefanus. Ketika Stefanus diperhadapkan dengan imam-imam besar yang mau mencari kesalahannya dan mau menjatuhkannya, ia pun membela dirinya dengan gagah berani. Pembelaan dirinya dengan menceritakan keberanian Abraham yang mau keluar dari zona nyamannya dan pergi ke kota yang Tuhan inginkan. Abraham kemudian melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Setelah kematian ayahnya, Abraham pun berpindah lagi. Dalam perpindahan yang dilakukan oleh Abraham, Allah menyatakan bahwa ia tidak diberikan apa yang menjadi haknya dan kepunyaan Abraham. Semuanya itu akan diberikan kepada semua keturunan Abraham. Dan hal tersebut adalah janji Tuhan. Namun keturunan Abraham tidak akan terlepas dari penganiayaan dan penindasan dari bangsa asing. Ketika hal itu terjadi, Allah tidak tinggal diam. Allah akan menghukum bangsa yang memperbudak dan menganiaya mereka. Dan itulah janji Allah yang kedua. Ketika janji Allah sudah diberikan, maka setiap dari mereka harus memberikan diri beribadah kepada Tuhan. Demikian pembelaan Stefanus di hadapan para imam besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari pembelaan yang dilakukan oleh Stefanus? Yang pertama,
keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan melangkah bersama dalam kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, ketika keberanian adalah bagian dari kemerdekaan, maka keberanian itu juga harus kita nyatakan untuk hidup taat dan setia sesuai dengan kehendak Allah. Ketiga, ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari melakukan demikian, maka kita akan ada selalu di dalam kemerdekaan oleh Tuhan. Ia akan selalu hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita semua. Oleh itu, marilah kita miliki keberanian yang mau taat dan setia kepada ajaran yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Kalau kita mau taat dan setia kepadanya, maka janji penyertaan Allah akan selalu hadir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kita sekalian. Mungkin tidak mudah, namun tuntunan Roh Kudus akan membuat kita mampu untuk berani menyatakan kehendak-Nya. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jadilah orang-orang yang merdeka karena keberanian di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, mengawali seluruh aktivitas hidup kami di hari ini, kami mau melandasinya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus, yang akan menjaga keluar masuk kami semua, dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.